Siapa sangka mengalami kesialan karena terjebak dalam sebuah lift yang macet justru adalah sebuah keberuntungan yang menyelamatkan pria ini dari teror zombie yang membunuh seisi kota. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Dimulai dengan memperlihatkan hiruk-pikuk keramaian kota Spanyol. Di sisi lain, seorang pria bernama Claudio dengan setelan jas yang rapi terlihat dijemput oleh sebuah mobil. Dalam perjalanan, Claudio terlihat serius membaca sebuah berkas yang berkaitan dengan urusan pekerjaannya. Sementara itu, di radio mobil terdengar berita tentang kerusuhan aneh yang terjadi dan sedang menimpa kota-kota di Spanyol. Namun, karena menerima telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa kliennya tengah menunggunya, membuat radio tersebut harus dimatikan. Setelah terjebak macet yang cukup lama, Claudio akhirnya sampai di kantor yang dituju. Di dalam kantor, Claudio telah disambut oleh bawahannya bernama Sylvia, yang sepertinya membuatnya senang karena telah menyiapkan segala urusan pekerjaan untuknya. Bahkan Claudio menawarkan Sylvia bergabung ke timnya. Perjalanan Claudio berlanjut ke lift. Di lift ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah selingkuhannya bernama Marta. Ternyata Claudio adalah seorang pria yang telah menikah selama 5 tahun. Namun berselingkuh dengan banyak wanita. Tapi wanita yang terjebak di lift telah memutuskan hubungan mereka karena akan segera menikah dengan orang lain. Setelah wanita tersebut turun dan memberikan pelajaran bagi Claudio, Claudio pun melanjutkan perjalanannya di lift naik ke lantai atas. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba lift berhenti di antara lantai 7 dan 8 dengan pintu lift yang tak terbuka. Sedikit kesal, Claudio pun menghubungi pihak teknisi gedung dan memberitahukan keadaannya. Tak lama Claudio seperti mendengar sesuatu di luar pintu lift. Ia berusaha berteriak untuk memberitahukan posisinya, namun tak ada respon dari siapapun. Menunggu dengan bosan sambil menghisap rokoknya, Claudio tampak kesal karena ia sudah ditelepon sebab ditunggu oleh klien yang penting. Ia pun menelepon teknisi yang dikirimkan untuk datang ke lokasi generator lift. Saat itu, ia mendengar keributan dan ketakutan di seberang telepon, manakala tiba-tiba telepon tersebut terputus. Tak mau menunggu terlalu lama, Claudio mencoba sekuat tenaga untuk membuka pintu lift. Namun, pintu lift terbuka sangat kecil yang hanya sebesar kepalanya. Claudio lalu mendapatkan telepon dari istrinya yang ketakutan karena seseorang mendobrak pintu rumahnya. Claudio lantas meminta istrinya untuk tenang sebab ia telah menelepon temannya untuk melihat ke rumah. Namun temannya justru mengatakan bahwa keadaan lalu lintas di luar sangat parah, entah karena apa. Bahkan telepon tersebut terputus dengan sebelumnya terdengar suara ketakutan dari temannya. Menyadari ada yang aneh, Claudio pun segera melihat berita di handphonenya. Dan benar saja, seluruh berita mengabarkan bahwa kota Roma sedang tidak baik-baik saja. Apalagi tak lama ia melihat di luar lift banyak orang-orang yang berlari ketakutan. Bahkan juga Marta yang berteriak minta tolong dan tampak ditarik oleh sesuatu. Dalam ketakutannya, muncul 2 zombie yang menyerang dan ingin masuk ke dalam lift. Namun, tak berselang lama, zombie-zombie itu pergi ke arah asal suara lainnya. Terjebak di lift tanpa bisa keluar, membuat Claudio hanya bisa mencoba meminta tolong dengan menghubungi orang-orang di luar. Namun tampaknya tak satu pun yang dapat menolongnya. Jangankan Claudio, setiap orang yang ia telepon juga tampaknya telah diserang oleh zombie. Bahkan ia yang berpaling sejenak tiba-tiba ditarik oleh zombie dari celah pintu lift. Untuk menyelamatkan diri, Claudio melepaskan pegangan lift dan memukul zombie tersebut berulang kali. Setelah memastikan sang zombie tewas, Claudio pun bersiap akan kedatangan zombie-zombie lainnya.
Namun Claudio justru melihat Sylvia. Ia meminta Sylvia membantunya membuka pintu lift, tapi tetap tak bisa terbuka. Sylvia berniat masuk, namun tubuhnya tak muat. Kehadiran zombie membuat Sylvia melarikan diri, sebab dirinya pun tak lepas dari incaran zombie. Dari balik lift, Claudio dapat melihat Sylvia yang mencoba melawan. Namun, Sylvia juga berujung pada kematian. Claudio semakin frustasi melihat keadaan yang sedang terjadi. Ia kembali mencoba menghubungi istrinya. Namun, kabar dari sang istri juga tidak baik-baik saja. Yang ia dengar hanya jeritan sang istri sebelum akhirnya telepon terputus. Tentu saja hati Claudio sangat hancur. Tak lama seorang rekan kerjanya terlihat diam-diam berjalan menghampirinya. Ia mencoba membuka pintu lift, namun Claudio yang sudah tampak putus asa mengatakan bahwa hal itu sia-sia. Ketika rekannya mencoba untuk masuk, Claudio juga mengatakan bahwa itu sia-sia. Sampai ketika keributan tersebut menyebabkan kehadiran zombie yang akhirnya turut menewaskan rekannya yang berada di luar lift. Marah dan kesal pada keadaan, Claudio pun tampak ingin mempermainkan para zombie yang ingin menyerangnya. Namun tak bisa karena terhalang pintu lift. Di luar lift, ia melihat salah satu sahabat wanitanya terjebak di antara para zombie. Claudio berusaha mengalihkan dan menarik perhatian zombie agar tak menyerang sahabatnya. Namun lagi-lagi itu semua sia-sia. Claudio yang semakin putus asa mengambil HP-nya dan mencoba mencari informasi tentang apa yang terjadi. Namun melalui handphone, ia pun menyadari bahwa hal tersebut telah menghancurkan seluruh kota. Namun tiba-tiba listrik padam dan zombie semakin merajalela. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang pria dengan seragam kepolisian yang membunuh para zombie dengan tembakannya bernama Marcelo. Marcelo yang hanya seorang diri berusaha mengeluarkan Claudio dari dalam lift. Ia bertekad menyalakan listrik dan generator lift yang rusak. Dengan sebelumnya memberikan walkie-talkie untuk Claudio sebagai acuan lokasi, serta senjata api untuk Claudio gunakan berjaga-jaga. Tak lama setelah Marcelo pergi dan mereka terus terhubung melalui walkie-talkie, listrik pun kembali menyala. Namun pintu lift tetap tidak terbuka. Yang setelah diperhatikan ada sesuatu yang mengganjal di dekat pintu tersebut. Namun ketika hendak diambil, zombie-zombie kembali menyerang Claudio. Berbekal pistol di tangannya dan arahan dari Marcelo melalui walkie-talkie, Claudio pun berhasil membunuh zombie-zombie yang ingin menyerangnya. Namun tiba-tiba koneksi antara Marcelo dan Claudio pun terputus. Malam berlalu. Zombie-zombie terus terlihat ingin membunuh dan menyerang Claudio. Ketika hendak bunuh diri dengan menggunakan pistol pemberian Marcelo, tiba-tiba terdengar suara Marcelo dari atas lift yang meminta bantuan Claudio untuk membukanya. Marcelo pun turun dan segera membunuh para zombie. Namun sayangnya, ketika keheningan terjadi di antara mereka, Marcelo mengatakan bahwa ia telah digigit oleh zombie dan terinfeksi. Ia yakin bahwa beberapa saat lagi ia akan turut bersikap seperti zombie-zombie lainnya. Karena itu ia meminta jika hal itu terjadi, Claudio untuk segera membunuhnya dengan menembaknya. Di awal Claudio tidak mau, namun berjalannya waktu, Claudio dapat melihat luka gigitan di tubuh Marcelo yang terlihat aneh. Dan ketika Marcelo yang pamit tidur tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang Claudio, mau tidak mau, Claudio yang pahanya telah tertembak tanpa sengaja akhirnya menuruti permintaan Marcelo untuk membunuhnya. Zombie yang mendengar suara keributan kembali mendatangi lift. Namun kali ini Claudio sudah sangat lelah. Ia bahkan kehilangan kesadaran hingga ia terbangun ketika hari sudah terang kembali. Di mana ia pun melihat panggilan masuk ke HP-nya dari nomor yang tak dikenal yang ternyata adalah istrinya yang mengaku diselamatkan oleh tentara. Mendengar hal itu, tentu saja Claudio bahagia. Ia pun berusaha mengambil sesuatu yang tersangkut di pintu lift tersebut. Hingga akhirnya pintu lift pun berhasil terbuka.
Claudio keluar dari lift dengan tetap berjaga-jaga meskipun kondisi sudah sedikit tampak sunyi dengan mayat yang terlihat bergelimpangan di mana-mana. Saat Claudio akan diserang oleh sesosok zombie, sebuah tembakan jarak jauh membunuh zombie tersebut. Claudio pun bahagia karena di kota yang sepi dan banyak mayat tersebut, ia berhasil diselamatkan oleh para tentara. Demikianlah alur cerita dari film The End. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.